Perihal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 untuk selanjutnya akan kami sebut dengan putusan MK nomor 90. Pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi. Dilanjutkan ke pendalil pelanggaran prosedur saja di halaman 56. Baik. Kalau putusan 90 sudah clear ya. Baik, sudah dianggap ulang-ulang maksudnya. Baik, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan. Kemudian perihal dalil pelanggaran prosedur. Pada huruf C permohonan yang disampaikan, pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampur adukan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut: manipulasi DPT dan seterusnya dianggap dibacakan. Sebagai pihak pemohon, maka yang bersangkutan harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Mengacu pada ketentuan pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, kalaupun benar ada kuat non, harus diselesaikan hanya, sekali lagi, hanya oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kami anggap telah dibacakan, ada 19 poin yang mulia. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Dan seandainya pun benar ada, kuat non, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada, kuat non,
tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil-dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan, semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo Gibran yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 suara, atau setara dengan 58,58%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Hanya ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden sesuai pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Bagian berikutnya yang mulia, kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi, justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Kami izin hanya membacakan mungkin 2 saja yang mulia, total ada 36 laporan. Ya, silakan. Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua ada lagi laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu 2 dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, yang mulia. Ya, lanjut halaman 69 huruf E. Poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin E, tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa. Dalam hal ini presiden, para menteri, PJ kepala daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Dalil pemohon tersebut selain mengada-ngada dan menyesatkan, juga menafikan semua usaha, strategi, kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Senyatanya, berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial, yaitu 33,6% suara pemilih, dan juga pemilih Gen Z, yaitu 22,85% dari suara pemilih. Dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden, serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan
telah membawa kemenangan bagi pihak terkait dengan memperoleh suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691. Dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait kiranya sangat absurd dan mengada-ngada. Mengingat semua program kerja Presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ngada. Karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden, terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu 2024. Selanjutnya mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah, telah dijelaskan sendiri oleh pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah, itu dilakukan dalam kapasitas pribadi. Karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari 1 kali, tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa. Sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Demikian halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui Perpres nomor 63 tahun 2017. Program bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan Gen Z yang hendak diraih pihak terkait. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut. Pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai. Definisi dianggap telah dibacakan. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Perpres 63 tahun 2017 yang definisinya dianggap telah dibacakan. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Selanjutnya berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir, atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen akibat banjir, dengan total lahan sekitar 54.000 hektar pada 136 kabupaten kota di 20 provinsi. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024. Berdasarkan aturan hukum tersebut, pasal 20
Undang-Undang APBN tersebut, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana, sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54.000 hektar lahan pertanian dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan Presiden Jokowi seharusnya menggunakan instrumen-instrumen hukum terkait kepemiluan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan. Jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan Gakumdu, dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui DKPP. Serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut, maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu. Hal ini berdasarkan pada pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang dianggap telah dibacakan. Dari uraian di atas, pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam pasal 1 angka 31 per Bawaslu nomor 8 2022 dianggap telah dibacakan. Sehingga bila pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi. Dilanjut ke huruf L, halaman 76, kesimpulan semuanya itu. Baik, Yang Mulia. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, terkait adanya program penggunaan bansos oleh Presiden telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024, Jungto Perpres 63 tahun 2017, serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi dari 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023 yang berdampak gagal panen akibat banjir berdasarkan data BNPB. Sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan, program Bansos merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program Bansos dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah, DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi open legal policy dari pemerintah. Dalil pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 kali kunjungan selama 4 bulan pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019 kiranya mengada-ngada dan menyesatkan publik. Adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media, kunjungan Presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran bansos terhadap masyarakat berdampak banjir dan fenomena El Nino yang terjadi di daerah tersebut, yang diantaranya berdampak gagal panen dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Sehingga dalil yang dikemukakan pemohon jelas mengada-ngada dan ilusoir semata. Demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pengangkatan PJ kepala daerah secara masif untuk mengarahkan pilihan kepada pihak terkait
kiranya sangat mengada-ngada dan tidak relevan karena pengangkatan PJ kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang PJ kepala daerah yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dengan uraian sebagai berikut. Pertama, adanya fakta integritas yang ditantangani oleh PJ Bupati Sorong untuk memenangkan paslon nomor urut 3 dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun 2024. Kasus penggeledahan PJ Bupati Sorong oleh KPK di rumah dinas PJ Bupati Sorong menemukan fakta integritas PJ Bupati Sorong yang diwajibkan mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Kemudian adanya keterlibatan BIN sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur dan persoalan DPT di Kuala Lumpur yang diduga melibatkan unsur-unsur dari BIN. Waktunya tinggal 7 menit ya. Baik, Yang Mulia. Kemudian satu lagi kami berikan contoh, keterlibatan PJ Bupati Kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah Kampar untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 serta memilih calon legislatif dari partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Dan kemudian PJ Bupati Kabupaten Kampar telah dicopot oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 strip 6598 tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bupati Kampar. Selebihnya kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR Romawi 9 garing MPR garing 1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya secara appointed. Sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected, maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.